أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Falahud Darain rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pertengahan bulan Muharram di tahun 1466 Hijriah ini. Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung. Semoga nikmat yang Allah berikan ini menjadi penyemangat untuk senantiasa kita dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia lupa ketika Allah berikan kenikmatan, dia lupa bahwa yang memberi kenikmatan itu adalah Allah. Bukan karena ia memiliki uang banyak, bukan karena ia memiliki badan kuat, bukan karena dia memiliki kendaraan, rumah, dan segalanya. Terkadang dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan sampai kita terbawa. Dia cukup di tangan saja, tidak perlu ada di hati kita. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, tema khutbahnya tentang Muharram, spirit peningkatan kualitas ibadah. Artinya di sini kita memasuki awal tahun. Yang pertama yang senantiasa diwasiatkan oleh para khatib untuk senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meningkatkan ketakwaan kita, berarti kita sedang memperbaiki kualitas ibadah. Ibadah itu adalah perintah untuk makhluk yang namanya manusia dan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kedua makhluk ini
memiliki kemungkinan dia horizontal, Pak. Dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa dibawa, yaitu dia bisa sejahat-jahatnya makhluk, bisa semulia-mulianya makhluk. Jadi bulan Muharram ini adalah kesempatan kepada kita agar kita bisa memperbaiki kualitas keimanan, ketakwaan, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kualitas itu bukan berbeda dengan kuantitas. Kualitas itu artinya pekerjaan yang kita lakukan itu semakin baik, bukan semakin bertambah. Karena ketika dia bertambah, ada kesempatan dia kurang, Pak. Sholat ba'diyah zuhur kan tadi sudah qobliyah zuhur. Nah, nanti ada perbandingan. Sholat duhanya sudah 4, ya nanti 2 rakaat lah. Dia seperti itu, Pak, kalau berbicara tentang kuantitas. Tetapi ketika kita berbicara tentang kualitas, berarti pekerjaan-pekerjaan yang bernilai ibadah itu semakin baik lagi. Maka kita diperintah melaksanakan sholat setiap waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kuantitasnya sama, Pak. Jumlahnya sama. Tidak ada perubahan. Maka yang harus kita perbaiki adalah kualitas ibadah kita. Maka bulan Muharram ini spirit bagaimana kita menjadikan ibadah kita semakin berkualitas. Pernah masa lagi rame-ramenya batu cincin, Pak. Batu cincin itu kalau nggak pernah digosok, kalau saya ngelihat orang tua, Pak, itu Masya Allah, itu senang sekali gosokin batu cincin. Saya tanya, kenapa, Pak, digosok? Biar mengkilap, katanya. Artinya benda saja, Pak, ketika selalu digosok, dia semakin berkilat. Bapak punya pisau, itu suka dibuat motong daging, motong sayuran, tempe, tahu. Lama-kelamaan apa, Pak? Kalau sering dipakai, dia bakal karat atau tumpul. Maka ada saatnya harus kita asah. Diasah. Begitu juga dengan ibadah yang kita lakukan. Apakah kita sudah bisa menilai, oh, saya sudah bagus nih, saya sudah sholat jamaah, saya sudah sholat sunnah-sunnah nawafil, sudah saya tidak tinggalkan. Nah, ketika kita merasa sudah bagus kualitas ibadah kita, maka dipertahankan. Dipertahankan, Pak. Wah, kalau nonton bola kemarin Liga Eropa yang menang Spanyol lawan Inggris, itu ketika sudah masukin lagi, udah beda angka golnya, pas di detik-detik terakhir apa, Pak? Bertahan, main tahan, bertahan. Agar apa? Agar bisa menang. Nah, ketika kualitas ibadah kita sudah baik, maka kita pertahankan. Pertahankan sekuat tenaga hati kita, Pak. Itu makna dari takwa. Maka setiap tahun, karena tutup bukunya setiap tahun, Pak. Bulan Ramadan itu tutup dosa, pahala. Tetapi ketika melihat refleksi perjalanan Rasulullah dengan para sahabat melakukan hijrah, itu sebenarnya Rasulullah sedang merefleksikan bagaimana mempertahankan keimanan yang sudah tertanam pada jiwa-jiwa sahabat. Jadi terpengaruh nanti, Pak. Kalau kita sudah bagus kualitas ibadah kita, sudah kita pertahankan,
dan kita berharap kita pertahankan sampai kita husnul khatimah, maka yang kedua adalah jaga pergaulan, Pak. Jaga pergaulan kita. Berarti kalau kita memang orang masjid, ya kita senantiasa di masjid, Pak. Jangan sampai mohon maaf tiba-tiba kepleset gitu, Pak. Habis kepleset keenakan lupa, Pak. Jangan. Maka yang kedua setelah kita pertahankan, yang kedua adalah yang kita lakukan, bagaimana kita menjaga hubungan dengan manusia. Kalau memang kita air, ya mainnya, kalau kita ikan mainnya di air, Pak. Jangan main di pasir, nanti ikannya mati. Itu istilahnya. Nah, kalau Bapak kadal, ya silakan main di pasir. Tapi boleh nggak Pak main ke air? Ya boleh banget. Kadal main di air boleh banget. Itu namanya kadal air. Artinya, orang-orang yang dia biasa, mungkin rutin, dan menjadi pekerjaan sehari-hari berbuat maksiat, itu saya istilah kadal main di pasir, Pak. Dia mau ke air, mau ke masjid, silahkan. Berarti mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kita harapkan. Maka momen Muharram ini, yang ketiga adalah bagaimana ketika kita sudah bisa mempertahankan ibadah kita dan bisa menjaga pergaulan kita, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Maka kita pertahankan keimanan yang sudah kita raih. Semoga nanti di akhir usia kita Allah berikan yang namanya gelar husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة